Oke, baik. Salam. Sekali lagi, salam Bapak Ibu. Sehat semuanya? Saya melihat ada sukacita bagi kita semua. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkesan Tuhan, saya masih pakai baju Imlek ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat warna-warni di depan ini, saya percaya hidup kita juga penuh dengan warna-warni, amin. Tapi apapun yang menjadi warna-warni dalam kehidupan kita punya Tuhan Yesus ya. Tadi komitmen kita, ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih Tuhan, kemarin kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Ibu. Memang awalnya saya suruh dia kesaksian lebih panjang, Bapak Ibu ya. Maksudnya ya kalau bisa 5 menit atau 10 menit lah kesaksian seperti itu ya. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu kesaksian dia secara menyeluruh, Bapak Ibu akan merasa gimana ya? Karena dia hanya menceritakan, mengatakan, nama saya aja Mukti Ali, seperti itu ya. Mukti Ali, kemudian saya dulu dari Islam, seperti itu. Tapi Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan, kalau mendengar cerita beliau ya, beliau itu bukan masuk Kristen itu, jadi hamba Tuhan itu bukan melalui satu peristiwa yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu ya. Saya sedikit cerita ya malam hari ini. Jadi di Bengkulu itu dulu, kata dia, dulu ada, kalau tidak salah itu ada satu perperangan di Poso pada waktu itu. Kemudian banyak mereka itu yang menderita. Nah, kemudian mereka itu dikumpulkan ke sebuah gereja. Nah, dia lihat orang Kristen itu memiliki satu peran yang penting, di mana mereka ditampung, kemudian mereka dipelihara, kemudian mereka mereka itu dicukupkan segala kebutuhan mereka, sehingga mereka itu menjadi orang yang mereka sangat diberkati dengan orang Kristen. Maka hambanya Pak Mukti Ali kemarin mengatakan, saya harus ikut Kristus. Nah, dia melihat ada sesuatu yang mengerikan pada waktu itu. Akhirnya dia memutuskan untuk mencintai Tuhan di dalam kehidupan dia. Nah, malam hari ini saya akan mengajak kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ya, Bapak Ibu. Ini masih suasana Imlek ya. Bagi yang baru datang, saya ucapkan Kyung Hin Sinyan bagi kita semua ya. Nah, malam hari ini kita akan melihat di dalam Injil Markus, Bapak Ibu. Injil Markus pasal yang ke-7, agak lumayan panjang nih firman Tuhan. Injil Markus pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Sekali lagi kita akan bacakan firman Tuhan ini saling bertanggapan, Bapak Ibu. Kalau sudah dapat, katakan amin. Masih ada sukacita? Amin. Oke, kita akan bacakan firman Tuhan. Kita sekali lagi bergantian, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ayat pertama, Bapak Ibu ya. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Silakan. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Silakan. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 9 kita bersama-sama, 1, 2. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan ya, ini sebuah cerita ya, sebuah cerita di mana
ada orang-orang Farisi, kemudian di situ ada orang-orang ahli Taurat, kemudian ada segerombongan orang Yerusalem di situ dikatakan mereka itu sangat mengkritik mengkritik murid-murid Tuhan yang pada waktu itu mereka makan tanpa mencuci tangan. Maka malam hari ini saya berikan tema kepada kita adalah, mungkin tampilkan slide bagi kita semua. Saya akan berbicara tentang ini Bapak Ibu ya, tentang perintah Tuhan dan tradisi. Nah, tanpa dipungkiri Bapak Ibu ya, tanpa dipungkiri bahwa memang manusia atau kita itu adalah orang-orang yang hidup di tengah-tengah budaya ya, hidup di tengah-tengah tradisi. Jadi tradisi itu ada tradisi yang ya positif, ada yang tidak sesuai dengan Alkitab. Bahkan ada banyak orang dulu, sekarang sudah enggak kali ya. Dulu pernah dipertanyakan begini, apakah boleh orang Kristen itu misalnya makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala seperti itu ya? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu jawabannya ya. Nah, kemudian juga ada dulu yang mengatakan apakah boleh orang Kristen ya, orang Kristen itu merayakan hari raya Imlek seperti itu ya. Dulu dipertanyakan Bapak Ibu, tapi sekarang saya percaya semuanya sudah dipahami dan mengerti, semua sudah dewasa dan kita semua sudah mengetahui jawabannya. Dan saya percaya bahwa berbicara tentang budaya, berbicara tentang tradisi, berbicara tentang adat istiadat, kita memang hidup di dalamnya. Amin. Nggak ada suku yang nggak punya adat istiadat Bapak Ibu. Nggak ada suku bangsa yang tidak punya budaya. Nah, semuanya punya budaya seperti itu. Tetapi malam hari ini saya akan mengajak kita merenungkan satu tema. Ini adalah perintah Yesus dan tradisi Bapak Ibu ya. Apa itu perintah Yesus dan apa itu tradisi? Nah, itu tadi saya sudah singgung sedikit bahwa kita masih masuk di dalam momen-momen Imlek seperti itu ya. Nah, ada satu hal budaya yang sangat bagus ya, yang sangat saya kagumi sampai hari ini, dan saya percaya seperti yang tadi dikatakan bahwa anak cucu itu akan diberkati ya. Di dalam pujian tadi ada satu hukum kalau Bapak Ibu ingat ya, perintah Allah itu hanya diberikan kepada satu bangsa, yaitu bangsa Israel, dan orang kita sangat menjunjung hukum ini. Amin. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu yang dari jauh, mungkin dari Hong Kong, dari mana, mereka pulang kemudian dengan satu tujuan ingin berkumpul bersama dengan keluarga, ketemu orang tua, kemudian kita memberikan hal yang terbaik bagi orang tua pun demikian. Nah, hukum ini Bapak Ibu bukan diciptakan oleh manusia. Kalau Bapak Ibu tahu hukumnya? Tahu nggak kira-kira hukumnya? Nah, dulu orang lain mungkin berkata orang Kristen itu nggak punya hukum ini, padahal kita ada di dalam Alkitab Bapak Ibu. Nah, saya mau tampilkan satu hukum ini, yaitu adalah ini di dalam Ulangan Keluaran pasal 20 ayat 12 Bapak Ibu. Ini hukum yang tadi saya katakan bahwa hukum ini langsung turun dari Allah Bapak Ibu. Maka saya katakan di situ di dalam Keluaran pasal 20, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, satu-satunya bangsa, satu-satunya budaya yang pernah kita tahu adalah hukum yang langsung turun dari Allah, yaitu adalah bangsa ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat bahwa ada 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu. Lanjut. Yang ke-6. Jangan udah hafal semua. Nah, salah satu hukum ini Bapak Ibu, salah satu hukum ini adalah bukan dari manusia Bapak Ibu. Mungkin Indonesia itu punya Pancasila, 5 silanya. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau sila ketiga, Persatuan Indonesia, apakah sudah adil? Persatuan Indonesia apakah sudah bersatu? Belum. Nah, Bapak Ibu, saya mengatakan begini, kalau kita melihat hukum ini langsung Allah berikan kepada bangsa ini Bapak Ibu. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, saya katakan begini ya, bangsa Israel adalah bangsa yang paling kuat karena hukumnya langsung diturunkan oleh Allah. Indonesia kalau ganti presiden, ganti menteri, hukumnya berubah Bapak Ibu. Tapi kalau ini hukum yang kelima yang Allah turunkan kepada mereka, ini adalah hukum yang betul-betul mereka hidupi. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak lihat bangsa ini, sekarang kita melihat ya, kita nggak memuji bangsa ini ya, dalam arti
dalam arti mendewakan dia, enggak. Tapi maksud saya, di dalam bangsa ini, bangsa yang kita kenal ini adalah bangsa yang betul-betul kuat, betul-betul maju seperti itu. Dan kita melihat ketika dia saat ini dalam arti ada konflik, nggak ada negara yang berani menentang. Walaupun menentang juga nggak berani berbuat apa-apa seperti itu. Kalau dia nggak hebat seperti Indonesia, mungkin sekali satu rudal masuk seperti itu ya, udah menghantam berapa kota seperti itu. Nah, saya mau katakan ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Maka kalau kita kembali ke budaya Bapak Ibu, budaya menghormati orang tua, kita punya budaya ini enggak? Punya ya. Maka saya percaya Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan kita, kalau kita punya adat istiadat yang menghormati orang tua, Alkitab katakan bahwa ya, kita akan menjadi orang-orang yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain atau orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Nah, saya bersyukur ada satu pepatah Cina yang mengatakan kalau minum air itu jangan lupa sumbernya, seperti itu. Itu adalah sesuatu yang saya juga ingat seperti itu di dalam kehidupan saya. Benar atau salah? Kalau logikanya benar Bapak Ibu. Kalau kita minum air jangan lupakan sumbernya. Artinya itu adalah pusat titik yang harus kita lihat. Nah, kalau kita kembali kepada firman Tuhan Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, orang-orang Yahudi itu sangat menekankan adat istiadat. Bapak Ibu perhatikan ya, dari poin pertama sampai ke-6 saya katakan bahwa adat istiadat ini kan saya tadi katakan ada yang bertentangan dengan Alkitab, ada yang Alkitab dukung seperti itu ya. Tetapi kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, orang Yahudi sangat menekankan adat istiadat. Yang pertama itu adalah adat cuci tangan sebelum makan. Jadi bukan berarti gini, kalau memang sebenarnya kita kan harus cuci tangan ya. Tapi kan di zaman sekarang kan nggak perlu juga kan, karena ada sendok kan tinggal langsung makan kan. Kalau tujuannya cuma kebersihan kan. Tapi zaman dulu itu adalah sebuah ritual Bapak Ibu. Sebuah ritual yang memang nggak boleh orang itu sebelum makan itu nggak cuci tangan. Maka ini adalah budayanya orang Yahudi. Maka di situ dikatakan tidak makan kecuali membasuh tangan secara ritual. Sering sampai ke sini Bapak Ibu. Sampai ke sini ya. Bukan hanya di sini, cuman di sini Bapak Ibu, sampai di sini dicuci. Maka Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat tetangga sebelah kita, itu yang dicuci apa? Semuanya di sini seperti itu ya. Nah, orang Yahudi pada zaman itu sampai ke sini Bapak Ibu, sampai ke siku ini, pelengan ini. Nah, itu adalah simbol kemurnian. Bayangin Bapak Ibu, mau makan kita ritual dulu, apa enggak repot itu ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian pembersihan. Maka setelah pulang dari pasar, itu dikatakan di tempat umum itu dianggap tidak suci najis. Bapak Ibu bayangkan, repot sekali kalau misalnya kita pergi ke pasar ya. Pasar itu adalah pasar yang dikatakan di situ, misalnya yang sekarang lagi viral ya di Medan ya, seperti nggak boleh jual daging ini kan sembarangan seperti itu. Jadi mereka menganggap semua itu najis Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu harus mandi dulu, harus bersih dulu Bapak Ibu. Nggak boleh sembarangan. Maka di situ adalah budaya. Kira-kira budaya yang bagus nggak Bapak Ibu? Tergantung ya. Tapi kalau tujuannya mengatakan pasar adalah tempat umum yang dianggap tidak suci dan najis, lalu kita mau bertanya, tempat di mana yang suci dan kudus itu? Di gereja, pakai sendal, pakai sepatu. Tadi mungkin ada yang ninjak-ninjak tai seperti itu kan, datang ke gereja. Tapi ada kepercayaan lain yang mengatakan bahwa ada tempat yang suci, ada tempat yang kudus. Maka orang Kristen itu selalu berbicara apa? Bukan berbicara yang di luar, tetapi kita selalu berbicara tentang hati. Hati kita bagaimana? Cara pikir kita bagaimana? Nah, oleh sebab itu dikatakan yang ketiga adalah Bapak Ibu ini, cuci tangan, cuci bejana ya, cuci bejana. Kemudian perkakas, memegang atau mencuci cawan, mangkuk, kendi, teko ya. Pokoknya itulah, tembaga. Itu juga ada ritualnya Bapak Ibu, supaya ada kemurnian. Makanya Bapak Ibu, kalau kita masih hidup di dalam budaya-budaya yang dalam tanda kutip yang kita mungkin hidup tanpa kita mengenal, mungkin kita akan repot sendiri Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan kita mengenal Kristus, jadi semuanya sudah ditebus oleh Tuhan melalui darah Kristus. Amin.
Nah, kemudian yang keempat kita melihat hari Sabat. Bapak Ibu perhatikan. Perhatikan yang adik-adik jangan ribet ya. Perhatikan. Di situ dikatakan ada 39 larangan, melarang 39 jenis pekerjaan pada Sabat. Seperti